Bab 2778. Mungkin akan membunuhmu. Tubuh bayangan. Nanda Situ berbalik dan melihat sekeliling, tapi tidak menemukan orang yang berbicara. Setelah beberapa saat, Nanda Situ berkata dengan suara yang dalam, "Yang mulia adalah pemilik pena kebenaran agung." Suara itu berkata, "Ya." Setelah Nanda Situ terdiam beberapa saat, dia berkata, "Kenapa pihak lain membawanya pergi?" Pemilik pena kebenaran agung berkata, "Masalah ini bukan lagi sesuatu yang dapat kamu campur tangan." Nanda Situ sedikit mengernyit dan hendak berbicara ketika seorang wanita berjalan perlahan dari kejauhan. Orang yang datang tidak lain adalah Kuila. Kuila tampak tenang saat dia berjalan menuju pintu cahaya. Pada saat ini, suara tiba-tiba terdengar dari lapangan, "Tidak ada gunanya masuk sekarang kecuali kamu segera mendapatkan kembali semua kekuatanmu. Tapi kamu tahu konsekuensi dari melakukan ini." Kuila terdiam. Suara itu melanjutkan, "Dia tidak akan mati untuk sementara ini." Nanda Situ berkata dengan suara yang dalam, "Apakah dia akan mati?" Suara itu berkata, "Sampai batas tertentu, semua orang akan mati, tidak terkecuali dia. Itu tergantung kapan." Nanda Situ sedikit mengernyit di belakangnya. Suara itu mendesah dengan suara rendah, "Setiap cerita akan berakhir suatu hari nanti." Nanda Situ sepertinya memikirkan sesuatu dan terdiam. Kuila tiba-tiba berkata, "Untuk apa pihak lain menangkap kakakku?" Setelah hening beberapa saat, suara itu berkata, "Untuk saat ini tidak diketahui." Kuila sedikit mengernyit dan membuka telapak tangannya, lalu sebuah pedang muncul di tangannya. Pada saat ini, suara itu berkata lagi, "Bukan hal yang buruk membiarkan dia ke sana. Di sini, kalian melindunginya, itu tidak baik untuk pertumbuhannya. Ketika dia sampai di sana, dia tidak memiliki pendukung dan harus mengandalkan dirinya untuk segalanya. Ini sebenarnya hal yang baik." Kuila terdiam. Suara itu melanjutkan, "Dia hampir tak terkalahkan di sini. Di sana, tidak ada 3 pedang, tidak ada klan Yang, tidak ada Kuila, tidak ada Akademi Guanxuan, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri." Nanda Situ tiba-tiba bertanya, "Apakah pihak lain akan membunuhnya?" Suara itu berkata, "Tidak." Nanda Situ berkata dengan suara yang dalam, "Kenapa kamu begitu yakin?" Suara itu terkekeh dan berkata, "Aku tidak akan mengatakan lebih banyak." Ada kesan menggoda. Nanda Situ sedikit mengernyit, "Apa maksudmu?" Suara itu sunyi. Kuila tiba-tiba berkata, "Kalau begitu aku akan menunggu di sini." Suara itu berkata, "Tidak perlu. Kamu bisa pergi ke akademi untuk melakukan urusanmu. Semakin kuat akademimu, semakin kuat kekuatannya. Sedangkan untuk dia, kalian jangan khawatirkan dia. Jika kamu khawatir tentang dia lagi, aku tidak sanggup mengurus dia lagi." Kedua wanita. Suara itu mendesah pelan, lalu menghilang sama sekali. Setelah waktu yang tidak diketahui, Mileye perlahan membuka matanya. Begitu dia membuka matanya, dia merasakan cahaya yang menyilaukan. Mileye sedikit mengernyit dan berdiri dengan cepat. Dia melihat sekeliling. Pada saat ini, dia berada di platform, dan di atas kepalanya, ada 10 matahari. Mileye tercengang dan bertanya-tanya, "Tempat macam apa ini?" "Sudah bangun." Saat ini, sebuah suara keluar dari telinga. Mileye berbalik dan melihat tidak jauh dari situ, seorang gadis sedang menatapnya. Gadis itu tampaknya baru berusia 15 atau 16 tahun. Dia memiliki 2 kuncir, 2 tanduk di kepalanya, dan matanya seperti bulan sabit. Dia sangat cantik. Mileye melirik gadis itu, tapi tidak berbicara. Dia memikirkan sesuatu di dalam hatinya. Gadis itu tersenyum kecil, "Halo."
Namaku Molly. Mileye tersenyum dan berkata, halo. Namaku Mileye, kamu cantik sekali, senang bertemu denganmu. Molly tertegun, lalu berkata dengan lembut, apakah namamu Mileye? Mileye mengangguk, ya. Molly nyengir, kamu dari alam semesta lain, kan? Mileye mengangguk, ya. Molly memandang Mileye dengan rasa ingin tahu, lalu bertanya, apakah orang-orang di sana tidak punya tanduk? Mileye melirik tanduk di atas kepala Molly, dan berkata sambil tersenyum, kami di sana tidak punya tanduk. Tandukmu cantik sekali, bolehkah aku menyentuhnya? Mendengar hal itu, Molly menggeleng cepat, mundur beberapa langkah, dan melindungi tanduknya dengan kedua tangannya. Tidak, tidak. Kamu tidak boleh menyentuhnya. Tanduk gadis klan Tailing tidak boleh disentuh orang lain. Klan Tailing. Mileye berpikir diam-diam di dalam hatinya. Setelah beberapa saat, dia melihat ke arah Molly dan hendak berbicara. Pada saat itu, suara marah datang dari samping. Molly, menjauhlah dari dia. Mileye menoleh untuk melihat, dan begitu dia menoleh, kekuatan mengerikan menyapu ke arahnya. Mileye sedikit mengernyit, kilatan keganasan melintas di matanya, dan dengan pikiran di benaknya, seberkas cahaya pedang menebas. Bang! Sepotong cahaya pedang meletus, dan di depan Mileye, sebuah bayangan mundur dengan keras. Setelah mundur lebih dari 10 kaki, bayangan itu berhenti. Itu laki-laki. Pria bertubuh jangkung dan berjubah biru itu menatap Mileye dengan marah. Mileye memandang pria itu, lalu tersenyum dan berkata, siapa namamu? Pria itu berkata dengan marah, orang wilayah asing sialan, kamu tidak pantas mengetahui namaku. Saat dia berbicara, dia mengepalkan tangan kanannya dengan keras, lalu bergegas ke depan, meninju Mileye. Dengan pukulan ini, tirai cahaya biru yang menakutkan menyembur keluar seperti air pasang, dan kemudian menghantam Mileye. Di kejauhan, Mileye menyipitkan matanya sedikit dan merentangkan telapak tangannya, lalu pedang biru gaib muncul di tangannya. Detik berikutnya, dia menikam dengan pedang. Jelek. Sedikit rasa dingin muncul. Bang! Pria itu langsung terpental ratusan kaki jauhnya oleh pedang Mileye. Segera setelah pria itu berhenti, sebuah bayangan lewat di depannya. Detik berikutnya, cahaya pedang menebas lurus ke bawah. Pupil pria itu tiba-tiba menyusut, dan dia menghantam dengan kedua tangannya untuk menghalanginya. Pada saat yang sama, cahaya biru keluar dari tubuhnya. Bang! Dengan suara ledakan, cahaya biru di depan pria itu benar-benar hancur. Di saat yang sama, lengan pria itu langsung hancur, dan pedang langsung tertancap di antara alisnya. Pria itu terdiam sesaat, lalu meraung, beraninya kamu. Jelek. Pedang itu langsung tenggelam di antara alis pria itu. Bang! Dalam sekejap, pedang biru gaib menyerap jiwa pria itu sepenuhnya. Dibunuh secara langsung. Melihat pemandangan ini, Molly yang berada di samping pun gemetar, kamu membunuhnya. Mileye mengangguk, dia memukulku lebih dulu, apa kamu melihatnya? Molly ragu-ragu, lalu berkata, dia adalah cucu tetua San. Mileye berkedip, apakah dia sangat kuat? Molly mengangguk, sangat kuat. Mileye berpikir sejenak, lalu berbalik dan melihat sekeliling. Dia hendak melarikan diri, tapi saat ini, ruang waktu di depannya tiba-tiba retak. Detik berikutnya, seorang lelaki tua muncul di hadapannya. Begitu lelaki tua itu muncul dan hendak berbicara, Mileye mengangkat tangannya dan menebas dengan pedang. Astaga! Ini jelas untuk balas dendam, jadi wajar saja jika dia bertindak terlebih dahulu. Begitu lelaki tua itu muncul, melihat Mileye mengangkat tangannya dan menebasnya dengan pedang, dia sedikit bingung, operasi apa ini?
Sebelum dia sempat memikirkannya, tangan kanan lelaki tua itu tiba-tiba bergetar, dan sebuah tombak tiba-tiba terhunus. Bang! Tombak dan pedang itu tiba-tiba terpisah begitu bersentuhan. Saat itulah Mileye tiba-tiba gemetar dan langsung kabur dari alam semesta nyata. Ruang waktu yang dia tempati saat ini bukanlah alam semesta nyata, juga bukan alam semesta tiada batas, tapi wilayah ruang waktu yang tidak diketahui. Tanpa basa-basi, Mileye menebas dengan pedang. Jelek. 4 bayangan muncul tepat di sekitar lelaki tua itu, dan detik berikutnya, keempat bayangan itu mengayunkan pedang mereka pada saat yang bersamaan. Melihat pemandangan ini, tiba-tiba pupil lelaki tua itu menyusut, dan hatinya sangat ketakutan. Dengan raungan, dia menusuk dengan tombak, dan menyerang dengan seluruh kekuatannya. Cek cek cek. 4 bayangan ditebas, dan lelaki tua itu dipotong menjadi beberapa bagian, dan menghilang secara tiba-tiba. Saat ini, Mileye muncul di depan lelaki tua itu, dan di sampingnya, Molly tiba-tiba gemetar, "Kamu membunuh tetua San?" Mileye mengangguk, "Ya." Molly berkata dengan suara yang dalam, "Tetua San adalah anggota faksi kuno. Jika kamu membunuhnya, faksi kuno tidak akan melepaskanmu. Kamu sudah berakhir." Mileye terdiam, dia merasa kesal. Astaga, apakah ini menarik? Apakah ini menarik? Pukul yang muda maka datang yang tua, pukul yang tua lalu datang sekelompok yang tua. Tanpa berpikir terlalu banyak, Mileye berbalik dan terbang dengan pedangnya, hendak melarikan diri. Tapi, begitu dia mencapai langit, kekuatan mengerikan langsung menyapu. Mileye menyipitkan matanya sedikit, merentangkan telapak tangannya, dan pedang biru gaib menghubung ke angkasa dengan jiwa pedang dunia. Tapi, pedang biru gaib terlempar ke belakang begitu bersentuhan dengan kekuatan yang menakutkan. Bang! Dalam sekejap, Mileye dikejutkan oleh kekuatan menakutkan itu dan mundur ke posisi semula. Mileye melihat ke langit, cetakan telapak tangan besar muncul di langit itu, dan cetakan telapak tangan itu tergantung di langit. Mileye terdiam, dia tahu bahwa wanita berjubah ungulah yang menangkapnya sebelumnya. Di sampingnya, Molly tiba-tiba berkata, "Ketua seni bela diri membawamu ke sini." Mileye memandang Molly, "Apakah itu wanita berjubah ungu?" Molly mengangguk. Mileye tertawa, "Dia adalah ketua seni bela diri kalian." Molly mengangguk dan berkata dengan kagum, "Dia adalah ketua seni bela diri terbaik dari klan Tailing kami." Ketua seni bela diri. Setelah hening beberapa saat, Mileye berkata, "Tahukah kamu kenapa dia membawaku ke sini?" Molly menggelengkan kepalanya, "Entahlah. Dia hanya memintaku untuk mengawasimu." Mileye terkejut, lalu berkata, "Suruh kamu mengawasiku." Molly mengangguk. Mileye tiba-tiba melihat ke arah cetakan telapak tangan besar itu, "Apakah kamu yang melakukan ini?" Molly berkedip, "Ya." Mileye tercengang, "Apakah kamu begitu kuat?" Harus diakui bahwa dia kaget, karena awalnya dia mengira itu adalah serangan wanita berjubah ungu, tapi dia tidak menyangka kalau itu bukanlah serangan gadis yang ada di hadapannya. Molly menggeleng, "Aku tidak kuat, ketua seni bela diri yang hebat, aku bahkan tidak bisa mengalahkan tubuh bayangan dia." Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Lalu kenapa kamu tidak menghentikanku saat aku membunuh mereka tadi?" Molly terkikik, "Kenapa aku harus menghentikanmu?" Mileye sedikit bingung, "Bukankah kalian berasal dari klan yang sama?" Molly mengangguk, "Memang dari suku yang sama, tapi ketua seni bela diri hanya memintaku untuk mengawasimu dan jangan membiarkanmu melarikan diri, tapi tidak memintaku untuk melindungi mereka." Sudut mulut Mileye terkedut sedikit. Molly memandang Mileye, "Jangan kabur. Kalau tidak, aku akan memukulmu."
dan jika aku menggunakan kekerasan, mungkin bisa membunuhmu. Mileye berpikir sejenak, lalu merentangkan telapak tangannya, lalu manisan Hao muncul di tangannya. Ini. Molly sedikit penasaran, siapa kamu? Mileye berkata dengan serius, itu adalah harta spiritual paling berharga di alam semesta nyata kita. Cobalah. Molly melirik Mileye, kamu memberikannya padaku. Mileye mengangguk. Molly sedikit bingung, kenapa? Mileye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, kamu seperti saudara perempuanku yang telah lama hilang. Ketika aku melihatmu, aku merasakan keintiman. Molly tiba-tiba meninju. Sebelum Mileye sempat bereaksi, dia dipukul tepat di bagian perut. Bang! Mileye terbang puluhan kaki jauhnya dalam sekejap, lalu terhenti di tempatnya oleh kekuatan yang menakutkan, dan tubuh fisiknya langsung terbelah menjadi bentuk jaring laba-laba. Dari kejauhan Molly melirik Mileye, tolong jangan hina IQ-ku, aku tidak bodoh, terima kasih. Mileye bersambung.